lagi di Chef Official bersama saya Zalman, saya Doni. Yes, hari ini kita bakal ngebahas mengenai presentasi. Gimana sih cara membuat presentasi yang baik dan benar? Cocok banget sama siapa? Sama Pak Uton. Nah, Pak Uton adalah Master of Trainer. Langsung aja kita saksiin di Chef Official Show. Assalamualaikum Pak Uton. Kumaha damang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lagi nggak sibuk ya Pak ya? Lagi suasana kondusif ya. Oke. Sibuknya bisa kita atur lah. Alhamdulillah. Ya, aman. Kita mau ngobrol-ngobrol ini nih Pak, masalah kadang kan kita juga di dapur suka disuruh bikin presentasi gitu, bikin demo, ya, gitu, cooking demo dan sebagainya. Ini kan kalau yang saya lihat di backgroundnya Bapak, gitu. Ini kayaknya cocok banget nih. Pengalaman sekali. Cocok buat bikin apa? Lem chop. Ini Pak, Okay. mau tanya Pak, Iya. basicnya nih, gitu. Ini kalau boleh tahu meta coaching itu apa di CV Bapak ini kan di itunya background Bapak meta coaching master trainer gitu. Ya. Kalau meta coaching apa tuh ya? Bukan mata kucing, bukan. Kita Meta. sering-sering lihat. Meta coaching. Beda Pak ya? Ya, jadi ginilah. Intinya kan coaching juga. Hanya bedanya kalau meta coaching itu seseorang yang mengcoaching yang tidak langsung ke performance. Karena behind bukan langsung ke performance. Seorang meta coach itu tidak ahli di kontennya, tapi ahli di struktur dialog. Bagaimana seseorang itu melakukan performance. Nah, di belakang performance itu dia punya pikiran, punya belief, punya keyakinan. Nah, itu yang kita coach. Jadi seorang meta coach itu tidak menjadi ahli di dalam konten, tetapi ahli bagaimana menstrukturkan dialog, bagaimana menggali potensi dia, bagaimana menggali keyakinan dia, bagaimana memicu potensi dia. Jadi intinya meta coaching itu adalah seseorang yang unleash people potential. Jadi menggali potensi orang lewat serangkaian metode. Nah, metodenya biasanya questioning teknik. Gitu. Jadi dengan metode bertanya gitu. Itu bedanya. Kan ada coaching yang langsung ke performance kan. Misalnya seorang chef meng-coaching juniornya. Nah, langsung mencontohkan. Langsung terjun ke action. Nah, meta coaching tidak begitu. Meta coaching bukan seseorang yang jago di konten, bukan. Tapi jago bagaimana dia menstrukturkan pikiran seseorang lewat struktur dialog ya. Struktur dialog. Oke. Ya gitu. Seperti itulah. Spesifikasinya itu mungkin buat orang-orang yang awam nggak tahu ya apa kayak gimana gitu Pak. Bisa kasih sedikit gambaran atau contoh gitu. Ya, mungkin dalam konteks saat ini kita tidak bahas dulu tentang meta coaching ya. Ini chapter kedua nih nanti ya. Jangan masuk dulu langsung. Jangan masuk dulu. Yang penting yang sedang diinterview adalah seorang meta coach. Itu dia. Sip. Nanti kita langsung license-nya dari Michael Hall, USA. Nanti kita bahas di sesi berikutnya ya Pak ya. Gitu. Karena menarik banget ini. Okay. Bapak itu adalah satu di antara 90 orang Indonesia yang bersertifikat internasional di bidang meta coaching. Wah. Ini jadi gini Mas Jalman ya, sama Mas. Jadi kalau kita mengembangkan people itu kan ada beberapa metode ya. Satu mungkin orang dilatih, ya. Kalau dilatih itu dia bisa berubah skill knowledge, gitu kan? Setelah dilatih dia jangan dilepas, dimentor. Siapa yang mementor? Orang yang udah jago di bidangnya. Senior chef bisa mentor juniornya. Nah setelah itu mungkin setelah itu orang tidak dilepas, tapi dia di-unleash potensinya. Potensinya kita dorong terus. Nah, mendorong potensi itu lewat metode coaching. Itu. Ini kayaknya itu pembahasannya serius banget ini kalau yang ini. Oh serius. Ada training, ada mentoring, ada coaching. Tapi itu next step ya. Oke. Nah ini kita bicara masalah. Sekarang yang
kita bicara masalah presentasi nih. Kan kita suka Siap. suruh bikin presentasi. Suka ada juga ya di dapur ya. Iya. Nah, ini nih Iya. kalau misalnya kita nih mau presentasi kan kadang suka grogi nih. Gitu. Ya, Ini ya. buat membangun kita biar percaya diri gitu. Itu seperti apa sih, Pak? Iya, iya, iya. Iya. Pertanyaan saya sebelum saya jawab, grogi itu alami atau bukan? Grogi itu alami. kali Pak ya. Semua orang pasti Jadi dalam situasi yang nggak biasa dia bakalan grogi kayaknya. Kalau menurut. Ya, oke. Kalau kita grogi, orang perlu tahu atau tidak? Tidak perlu tahu sih Pak kita grogi. Tidak perlu tahu kan? Ya. Jadi biasanya orang grogi karena dia publikasi. Oh. Dia mempublikasi dirinya kalau dia sedang grogi gitu. Sebetulnya yang boleh tahu grogi hanya dirinya ya. Dirinya sama jantungnya sama lututnya barangkali gitu ya. Oh Kalau iya. lututnya bunyi ketak-ketak ya. Kalau jantungnya bunyi hanya dia yang tahu gitu. Keringetnya Nah, juga mungkin Pak ya. begini. Kenapa seseorang keringat dingin ya. Oke. Kenapa seseorang bisa grogi? Seorang bisa grogi karena dia tidak menguasai bahan sebetulnya. Kalau dia menguasai bahan, dia menyukai sesinya, dia tahu persis apa yang mau disampaikan, maka grogi itu bisa hilang. Ya. Cuman seseorang yang grogi, dia mesti tahu indikasinya, karena nggak sama setiap orang. Iya. Jadi tipsnya buat seseorang yang grogi itu tidak sama. Ada orang yang grogi keringat dingin, ada yang grogi tangannya dingin, Iya. ada yang jantungnya deg-degan, ada yang kakinya gemeteran. Nah, mengobatinya tiap orang beda. Gitu. Jadi kalau orang yang grogi dan kakinya gemeteran, nggak bisa dia narik nafas. Ayo mas, tarik nafas. Bunyi nafasnya. Groginya stop gitu. Mas, mending bunyinya dari atas. Bunyi dari tempat lain nggak tanggung jawab saya. Jadi kita tahu ini dulu, dilihat simptomnya ya, gejalanya. Kalau dia grogi, jantungnya deg-degan, mungkin tarik nafas. Kalau dia grogi, lututnya yang gemeteran, mungkin dia gerak sedikit. Kalau dia grogi, tangannya yang dingin, mungkin dia tepuk tangan dan sebagainya. Gitu. Jadi kita ketahui dulu spesifikasi simptom seseorang itu beda kalau grogi itu. Tapi intinya di atas segalanya, someone who is nervous because he doesn't master the subject. Gitu ya. Gitu. Jadi intinya adalah kita mempersiapkan apa yang kita mau presentasikan biar kita juga grogi. Iya. Menguasai Kenapa seseorang bahasan Pak ya? Betul. Kenapa seseorang diundang presentasi? Karena dia expert in the field. Ya. Jadi bicaralah apa yang dia tahu, bicaralah apa yang kita tahu, bicaralah apa yang jadi keyakinan kita, bicaralah apa yang kita kuasai gitu. Jadi jangan coba-coba kita bicara sesuatu yang belum pernah kita coba gitu. Jadi kalau kita mau bicara dalam konteks manapun, minimal kita harus latihan, harus nyoba dulu. Kan dalam Toastmaster ya ada lomba public speaking yang diprakarsai oleh Toastmaster International. Mereka mau tampilnya 7 menit, tapi mungkin latihannya 7 bulan gitu. Nah itu bedanya. Nah itu Pak yang repot. Kadang di dapur main tunjuk aja Pak. Tunjuk. Tapi kembali ya, kalau dia ditunjuk dan dia sudah enjoy the session, begitu ditunjuk, oke, I can do it karena dia suka, maka grogi itu akan hilang karena dia tampil secara natural, dia alami. Iya. Sebenarnya presentasi tidak usah mikirin body language, tidak usah mikirin bagian gestur kita. When you enjoy what you are going to talk, then your body language will manage by itself. Gitu. Jadi dia akan mengatur dengan sendirinya. Oke, gitu Pak. kan? Oke, berarti jadi kesimpulannya adalah ketika kita menguasai bahan, kita nggak perlu grogi. Iya. Nggak perlu. Kalau saya kadang menguasai bahan tapi groginya jadi garu-garu kepala Pak. Gimana tuh cara ngilangin garu-garu kepala? Pindahin garuk yang lain, Mas. Wah, iya. Ya pokoknya gini. Pokoknya tidak ada larangan ya. Tidak ada larangan kita tentang kita mau megang part of our body gitu, nggak masalah gitu. Yang penting jangan jadi distractor buat orang lain. Oh iya. Jangan jadi gangguan. Be natural lah. Ya kadang-kadang kalau shape presentation itu, kadang yang grogi ada pegang-pegang kepala, terus dia ada bolak-balik segala macam. Yang penting gini, yang penting awareness atau alert kalau bahasa safety ya.
kita alert apa yang kita lakukan gitu. Ya nggak masalah sebetulnya. Kan ada orang yang presentasi santai kan, saat ini ada yang duduk, ada yang jalan. Nah, it doesn't matter gitu. Yang paling penting ketika kita diundang, kita diminta menyampaikan pesan, pesannya sampai gitu. Oke. Ya kan, kalau chef diminta tampil menyampaikan sesuatu, itu GM-nya atau owner nggak akan lihat muka chefnya, nggak akan. Ya. Chef, you ngomong apa gitu, intinya apa gitu. Dia lebih fokus sama presentasinya ya Pak. Tapi kalau yang GRO diundang untuk presentasi, ya biasanya ada ekspektasi tambahan. Oke, saya undang GRO hotel ya, audiens akan melihat, oh ini pasti yang dilihat adalah tidak hanya konten, ya, tapi ke yang lain. Jadi tergantung kita tuh siapa gitu, positioningnya siapa kita. Kalau bagi para chef, saya kira when chef diundang, keilmuannya yang akan jadi taruhan gitu. Iya, betul juga sih Pak. Jadi tidak semuanya the way you present, tidak gitu. Iya. Kan ada chef yang tidak bicara tapi oke banget gitu dipakai di mana-mana. Gitu. Iya, betul Pak. Ya, betul ya. Jadi positioning kita dulu yang harus penting. Iya. Kita sebagai apa dan gitu. Nah, terus kalau presentation purpose itu kegunaan presentasi itu berpengaruh juga nggak Pak? Ya, jadi gini. Pasti ya maksudnya karena setiap kali kita bicara, setiap kali kita menyampaikan itu ada tujuan. Iya. Jadi tujuan kita itu untuk apa? Biasanya gini Mas Zaman, presentasi itu tujuannya biasanya ya nggak jauh-jauh lah, ada 4 lah. Ya. Satu mungkin ya kalau kita diundang presentasi kita harus inform. Iya. Apa yang kita mau sampaikan kepada orang lain. Ya. Yang kedua mungkin aja kita tidak hanya inform, not only inform tapi mungkin convince, meyakinkan. Ya, supaya konten kita diterima, meyakinkan. Atau mungkin naik pangkat lagi jadi persuade. Jadi kita pengaruhi orang lain. Mempengaruhi kita, ya. Mempengaruhi orang lain. Nah, di samping itu kita kemas supaya kehadiran kita entertaining buat orang lain. Nah, jadi itu tuh. Inform ya. Ada inform yang pertama, kedua kita convince, naik pangkat jadi persuade, sama bikin suasana menjadi light. Ya. Jadi do not expect our presentation will be funny, jangan. Ya. Tapi our presentation should be light. Ya. Jadi light itu ringan di hadapan siapapun. Ya, ya. Jadi artinya semua orang yang dengerin bakalan sampai apa yang kita sampaikan Pak ya. Betul. Ya. Itu namanya the art of being light, itu penting. Ya. Oh iya. Supaya crispy Mas. Ya, jadi orang yang dengerin juga selain bisa menikmati presentasi yang kita bikin gitu dan informasi yang kita sampaikan itu masuk gitu ya. Masuk. Bisa meyakinkan mereka kayak misalnya ketika kita presentasi produk gitu. Kita kan mau produk kita akhirnya dipakai sama mereka. Dipakai gitu. Gitu. Jadi meyakinkan mereka biar produk kita dipakai gitu. Jangan sampai akhirnya tekor mau pulang dari presentasi. Ada yang beli produk. Cuman mungkin begini, produk itu kan tergantung kepada spesifikasi ya. Iya, betul. Nah, jadi kembali kalau kita bicara presentasi produk, kita harus lihat dulu need analisisnya. Iya, betul. Kebutuhan. Nah, jangan-jangan produk itu bukan produk yang dibutuhkan saat ini. Iya, betul. Ketika kita presentasi jualan produk dan tidak dibeli, bukan berarti dunia kiamat kan selesai. Mereka tuh akan nyangkut, cuman mungkin buying power-nya bukan saat ini. Iya, betul Pak. Ini, gitu. Jadi yang tadi topik pertama ini sama yang ini dalam banget nih. Ya, gitu. Nah, jadi semua produk itu pasti unik. Iya, betul Pak. Ya, karena setiap contoh ya, saya bicara tentang chef. Chef itu begitu masuk ke hotel, di hire di new hotel, pasti dia bawa produk yang baru. Ekspektasi GM, ekspektasi tamu itu ketika ada new chef datang itu pasti ada sesuatu yang baru gitu. Nah, itu yang jadi kalau kita jualan produk yang paling penting adalah ada kreativitas dari diversifikasi produk itu. Ya. Mungkin jenisnya sama tapi bisa beda rasanya. Ya. Nah, itu tadi. Itu. Penguasaan bahan dulu, materi dan sebagainya. Gitu. Setelah itu baru pembawaan ya Pak ya? Baru pembawaan. Kuasai materi karena kita ahli di bidangnya. Kemudian cara pembawaan. Jadi menurut saya kalau belajar presentasi tidak jangan berpikir bagaimana saya membawakan,
Hmm. Tapi bagaimana apa yang saya sampaikan itu orang dengar dan mengakui gitu. Kan gini Mas, suksesnya komunikasi itu adalah people agree, ya. Orang setuju dengan apa yang kita katakan gitu. Dan dia mau melakukan apa yang kita katakan. Itu. Jadi the success of communication is that the response. Ya. The response that we get from the people, from the audience. Jangan sampai jangan sampai makin ketika dalam kita ini ya, oke. itu dia. Makanya jangan sampai ketika kita presentasi yang di belakang tidur. Nah, kalau ada yang tidur, kalau ada audiens yang tidur, itu dosa besarnya adalah dosa besar yang menyampaikan. Nah, itu dia. Masuk dalam kategori Gitu. dosa besar berarti Pak ya. Dosa Pak, gitu. Kita zolim sama mereka. Nah, mengenai itu gimana Pak? Ada tips atau trik supaya audiens yang kita presentasi itu biar nggak boring gitu Pak, nggak bosen. Kadang kita dengar presentasi sampai ngantuk-ngantuk atau mungkin jadi bosen gitu Pak. Gimana itu Pak? Ya. Jadi gini, kembali ke tadi ya, kalau kita mau menyampaikan pesan, sekali lagi pesannya itu does it fit with the audience atau tidak? Gitu. Pesan ini benar nggak pesan yang dibutuhkan oleh mereka? Gitu. Ya. Iya. Kalau kita presentasi dengan orang, biasanya gini, audiens ya, kalau kita owner hotel lah atau owner sebuah company gitu, mereka pasti berpikir dalam tiga jenis klasifikasi pemikiran. Ada yang suka dengan tayangan, dengan gambar, ada yang suka dengan cerita, gitu. Ada yang suka dengan demo gitu. Nah, kita harus ketahui dulu siapa audiens kita. Gitu. Kalau mereka suka dengan demo, ya kita tidak perlu banyak cerita dan tidak perlu banyak menayangkan gambar, langsung dengan demonstrasi. Gitu. Nah, audiens yang ngantuk, audiens yang kelihatannya bored, itu mereka bukan tidak suka dengan kita, tapi dia akan skip apa yang tidak menjadi ranah pikiran dia. Gitu. Dia akan menunggu, karena dia suka dengan demonstrasi, dia akan nunggu. Saatnya demonstrasi pasti dia awake. Gitu. Nah, jadi bukan berarti bosan dengan kita individu, ya. Jadi jangan sakit hati dulu. Kalau kita menyampaikan pesan, orang tidak mendengarkan kita. Karena preferensi pikiran orang itu ada 3 jatuhnya. 1 visual. Gitu. Iya. People like because of the visualization. Yang kedua auditory. People enjoy what we say. Dia dengar gosip, dengar cerita, itu seneng banget tuh ya. Yeah. Makanya dia akan bilang, Mas ada info apa nih? Ada cerita apa ya? Aduh dong, kasih tahu saya. Nah, gitu. Itu pasti dia suka dengan sesuatu yang masuk dalam auditori gitu. Tapi ada juga yang merasakan gini, Mas tolong dong kasih tahu saya langsung aja deh. To the point apa sih ininya, esensinya. Atau Mas saya merasa saya belum bisa. Nah kalau orang merasa begitu, itu masuk dalam kategori kinestetik namanya. Jadi ada rasa dan gerak gitu. Oke. Jadi banyak kategori-kategorinya. Wah, itu dia. Ya. Jadi gini aja, kita ulang lagi. Semua pembicaraan itu pasti harus punya tujuan. Ya. Ya. Tadi ada 4 kan? Ya. Bagaimana kita inform, convince, persuade, sama entertain. Ya. Audiens kita analisa. Apakah mereka suka dengan gambar? Mereka suka dengan cerita kita atau suka dengan demonstration, dengan sentuhan. Nah, itu aja sih intinya. Di yang kedua tuh tadi itu. Ya. Nah, kalau buat engagement sama audiens itu yang bagus sih kayak gimana sih, Pak? Kadang-kadang kadang suka over gitu. Iya. Ya. Ini yang menarik ya. Ini yang nanya pasti udah jago banget ya bagaimana engage dengan orang lain ya. Ini bahasa yang paling keren saat ini dalam dunia komunikasi, adanya engagement. Jadi engagement itu adalah menyatunya kita dengan audiensnya. Ya. Jadi kita tuh punya klik, gitu. Kita punya harmonized situation. Gitu. Nah, orang bisa engage karena kita dengan mereka banyak samanya, banyak kecocokan. Jadi kalau mau engage dengan audiens, kita nyari kesamaan dengan mereka. Gitu. Mereka latar belakangnya apa? Kita sama-samain kan gitu. Mereka suka dengan mobil antik ya, walaupun kita tidak tahu mobil antik, minimal kita mengiyahkan ketika mereka bicara tentang mobil antik. Mereka suka tentang masakan, minimal saya nih pribadi saya tidak bisa masak, tapi saya paling tidak mendukung gitu ya dengan apa yang mereka lakukan gitu. Jadi mencari pola yang sama dari sisi pikiran.
mencari pola yang sama dari vocab-vocab yang dipakai. Sama, yang hebat lagi adalah mencari kesamaan dari gerak tubuh, Mas. Jadi mind body connection. Orang itu suka kalau kita banyak samanya, similarities gitu. Nah, itu mencari kesamaan itu yang kita bangun sebelum, di tengah, bahkan setelah presentasi. Gitu. Lihat posisi audiens, mereka santai atau tidak. Kalau mereka santai, ya kita santai gitu. Iya. Bahkan ada gini, Mas, ada istilah matching. Begitu audiens sudah condong ke depan, nah kita condong ke depan ikutan gitu supaya oke, ini engage gitu. Gitu. Nah, gitu. Jadi jangan mereka condong ke depan, kita ke belakang begini. Jadi malah nyantai ya, Pak. Paham nggak ya, condong ke depan itu. Ya, Mas, kayak gitulah. Jadi mind body connection. Ya, jadi akhirnya kadang-kadang kalau kayak begitu jadi orang tuh nggak respect gitu ya sama yang bawain presentasi. Ya, sama kita ngikutin sekali-kali. Ya, contoh Mas Jalman ya, lagi interview saya kan ngikut sekali-kali tuh kalimatnya. Iya. Nah, ketika mereka diikuti, mereka merasa oke, you are good listener, Mas. Gitu. Berarti kita berbicara di depan juga harus mendengarkan apa yang mereka bicarakan ketika bertanya atau apa segala macam. Dengarkan apa yang mereka katakan. Nih saya kan mengulang kalimat Mas Jalman kan gitu. Iya. Itu merasa kan kalau saya mengulang kalimat Mas Jalman kan merasa kan you are being listened, gitu kan? Ya, betul. Mas Jalman didengarin oleh saya gitu. Iya, betul. Ya. Karena ketika orang merasa didengarkan apa yang dia bicarakan, dia akan merasa, oh, dia kita ngomong sama orang yang tepat nih. Iya, betul. Cocok banget ya. Mas Saiful Jamil ya. Mas, emang teman saya ini tingkat kecerdasannya lumayan, Pak. Luar biasa. Baru lumayan. Gini Mas, ada istilah dalam dunia komunikasi itu rapport. Rapport building. Jadi RAPPORT, rapport ya. Itu membangun kedekatan. Nyamain gitu. Nah, itu rapport building itu penting gitu. Kapan dilakukan? Setiap saat bangun rapport itu. Kalau rapport sudah terjalin, persuading itu nggak dibutuhkan. Karena orang udah merasa cocok gitu. Iya. Ya, sampai mereka tuh tahu siapa kita ya. Klik dengan kita. Jadi kita tidak, kalau presentasi produk tidak perlu mati-matian menjelaskan produk kalau kita udah klik sama mereka gitu. Iya. Jadi persuasion tidak dibutuhkan lagi kalau kita sudah bangun rapport. Gitu istilahnya ya. Ini rapport building namanya. Waduh. Nah, dunia meta coaching itu membangun harmonisasi dengan klien, dengan coach. Salah satunya adalah ketika kita dialog dengan orang lain, ketika saya mau meng-coaching orang lain, saya harus membangun similarities dengan mereka. Gitu. Energinya sama gitu. Ekspresinya sama gitu. Nah, itu yang dibangun sebetulnya. Yang mahal itu dalam dunia komunikasi adalah bagaimana kita masuk ke dalam jiwa seseorang. Kalau sudah masuk kan enak, Mas. Betul nggak? Oh iya. Wow. Ya, kalau udah masuk emang enak, Pak. Kalau sudah masuk, Mas, nggak usah mikirin keluar, gampang. Iya, Pak. Nanti aja itu mah, Pak. Ya. Artinya gini, kalau kita udah masuk diterima oleh audiens, nggak usah mikirin produk kita. Ya. Betul. Itu maksudnya, ya kan? Nah, ini Pak, ngomongin masalah ini, masuk. Pak. Oh, bukan masalah masuk. Gitu. Okay. Nah, kan ketika kita membawakan sesuatu presentasi gitu, kadang kan karena grogi gitu ya, biasanya nih suara suka hilang gitu. Okay. Jadi yang belakang nggak kedengar walaupun pakai mikrofon. Iya. Terus mata jadi kedip-kedip terus. Mata jadi kedip-kedip terus. Nah, itu berpengaruh besar nggak sih Pak? Apa body gesture, Iya. dan sebagainya. Itu berpengaruh nggak Pak buat presentasi, buat sebuah presentasi? Ya, jadi kalau kita hari ini kita bicara satu bangun confidence kan, tadi ya. Yang kedua bicara bagaimana kita engage, ya. Sama kita punya, yang kedua kita punya tujuan. Tujuan. Yang ketiga kita bangun engagement duluan. Ya. Nah, ini intinya sebetulnya. Jadi seseorang yang presentasi dia harus menguasai ilmu komunikasi. Gitu ya. Nah, kalau kita bicara komunikasi kan jatuhnya ada di 3 Mas, 3 V gitu. Mungkin teman-teman sudah tahu lah. V pertama itu bagaimana kita memainkan verbal kita. Gitu.
verbal kan kata-kata ya. Iya. Iya, iya. Kata-kata, bagaimana kata-kata kita itu segera pakai kata-kata yang ada dalam benak mereka itu, diterima gitu. Iya. Kata-kata yang membangun positif gitu. Kata-kata yang mengencourage mereka gitu. Jadi yang pertama kita mainkan di verbal. Nah, tapi jangan lupa yang kedua, kata-kata tidak menjadi kuat kalau tidak ada intonasi. Ada tekanan gitu. Oh iya, intonasi. Ada ekspresi suara. Iya. Gitu. Penekanan. Sesuatu yang pakai ada penekanan, kalau nggak ditekan tuh kurang kuat gitu. Jadi, tone. Nah, yang ketiga, yang paling banyak presentasinya adalah bagaimana kita memainkan body language. Atau yang ketiga, visual aspect. Nah, ada satu penelitian Mas di UCLA di Amerika sana oleh Albert Mehrabian ya, bahwa kekuatan verbal itu 7%. 7% aja Pak ya? 7%. Kalau tidak dibandingkan dengan vokal ya, vokal itu 38% kekuatannya. Oh, nah, jadi sisanya adalah apa yang orang lihat dari kita. Body language kita, gesture kita, tangan kita, tapi semuanya yang kita mainkan, jangan mainkan gesture ala kadarnya gitu. Mainkanlah gesture dengan tujuan. Ya, contoh gini Mas Jalman dan teman-teman, mungkin di luar sana lihat tangan saya, di luar sana banyak pembicara yang bagus, tapi hari ini tidak banyak pembicara yang engage dengan audiens. Iya, betul. Tidak banyak pembicara yang benar-benar dari hati. Iya. Banyak di luar sana, tapi tidak banyak orang yang tulus mengatakannya. Nah, itu saya memainkan tangan saya. Begitu saya bilang tulus, engage ke sini. Ya, menggambarkan berarti tangan itu menggambarkan kita sedang seperti apa, terus bagaimana. Jadi tadi saya sedang men-seeding audiens kalau saya tulus, saya engage-kan ke sini. Jadi jangan ke tengah. Wah, banyak pembicara yang tulus, tapi tulusnya kok keluar tangan kita ke sana. Gitu. Iya. Tulus. Harusnya kalau ke sana ya berarti tangannya ke sana gitu ya. Kalau gitu. saya gitu membicarakan sebagai saya gitu. Berarti tangan itu ke kita gitu ya. Mas, banyak pembicara di luar sana, tapi tidak banyak yang hebat. Iya, Bapak hebat karena udah begini. Gitu. Udah ketangkep Pak. Ketangkep, paham. Jadi dicuri itu, momen itu dicuri karena gini, audiens pada saat dengerin kita, dia tidak akan menolak gesture kita ketika kita menggerakkan tangan dengan tujuan. Nggak akan nolak gitu. Nah, kita geser kiri, geser kanan itu dengan tujuan gitu. Jadi jangan sembarangan, makanya begitu kita bicara kayak gini, kita harus alert. Ini buat apa tangan saya begini gitu? Buat apa kepala saya begini gitu? Nah itu butuh jam terbang. Tapi sebelum kita menguasai itu, sebelum kita menguasai ilmu yang ketiga tadi, kuasai bahan dulu, kuasai materinya. Karena itu yang tadi pertama kita bilang, if you enjoy the situation, if you master the subject, body language will manage by itself. Berarti building confidence dulu, gitu. Terus kemudian presentation, purpose-nya seperti apa, kemudian report building-nya seperti apa, gitu. Baru nanti dia masuk ke situ ya. Baru ke komunikasi. Nah, tapi kalau sudah tahu, sadar kita bahwa semua anggota tubuh yang kita punya ini berguna, maka pakai gitu. Pakai. Ya. Jadi saya ulang lagi ya, bahwa kekuatan kata-kata kita verbal itu mungkin bisa jadi kuat kalau dibantu dengan intonasi gitu. Dibantu dengan gerak tubuh. Jadi kalau 7 3 5 5 itu jangan dipecah tapi jadi satu kesatuan. Gitu. Jadi kalau Mas Jawan jangan dipotong-potong. Apa aja yang tiga tadi, yang ketiga itu paling banyak ya 5 ya? Iya. Ada apa Mas dari atas ke bawah Mas? Dari atas ada apa nih? Ada head movement. Betul, head movement. Ada apa nih? Ini nih. Ada eye movement, eye contact. Eye contact. Ada apa lagi nih? Gitu, facial experience. Expression kan? Ada apa nih? Ada hand movement. Ada hand movement. And the way of appearance ya. Appearance kita. Gitu. Iya. Itu menarik 5. Jadi setiap gerakan, terus kemudian voice of
tone of voice juga Harus itu sesuai, harus sesuai gitu. Karena bisa Sesuai. mempengaruhi Iya. gitu orang Bisa. audiens sendiri. Yang gitu. jadi lebih bisa mengerti, lebih masuk ya. Iya betul. Seperti saya ngomong seperti Lebih ini Pak ya. dalam. Nah itu ya. Tapi jangan lama-lama, ngapain ini muter terus? Ya, apa ini muter-muter ya jadinya gini-gini ya Pak. Ya karena Gitu. kan, ya chef lebih banyak di belakang ya, di belakang kita Ya. jarang banget untuk maju ke depan gitu, kecuali sudah sampai managerial level gitu, karena kan Iya. kadang presentasi sama GM mengenai menu baru, Betul. gitu kemudian Betul. presentasi sama owner mengenai loss and profit, gitu. Betul. Perlu juga buat Nah, Ya ketemu tamu di bangket kita meyakinkan produk Ya. yang kita jual. ya karena gini, ketika chef ke depan itu pasti ada yang dinantikan oleh tamu. Betul Pak. Ya, chef jalan aja dari kitchen ke depan pasti ada sesuatu, gitu ya. Iya. Kan kita sering manggil ya kalau menunya enak, Mas, tolong dong saya pengen ketemu dengan chefnya. Nah, Iya. Begitu chefnya maju, selamat siang Bapak Ibu, dengan saya Zaman, chef Bapak Ibu malam ini. iya, Bagaimana makanannya? Ya, iya. oke. Ada sesuatu yang perlu dikasih feedback ke saya. Wah kan gitu. Iya. Nah, begitu dia datang dengan ekspresi wajah, dengan salam, kenalkan diri seperti ini dengan saya Zaman, jangan lupa kalimatnya, chef Bapak dan Ibu malam ini. Itu kan beda kalimatnya gitu. Iya Iya. betul Pak, betul. Jadi jangan bilang, malam saya Zaman, chef di hotel ini. Ya iyalah, kamu chef di hotel ini. Iya benar Pak, benar. Kadang itu suka keluar tuh Pak. Iya, tapi begitu masuk, selamat malam Bapak Ibu, apa kabar? Kenalkan dengan saya Zaman, chef Bapak Ibu malam ini. Bagaimana lem chopnya Bapak Ibu? Kalau pro mah intonasinya udah beda. Beda gitu. Oh iya chef, begini chef. Ini ya, saya tuh suka dengan tata cara seperti ini. Terus chefnya bilang, terima kasih Ibu atas komennya, karena komen dari Bapak Ibu ini yang membuat kami menjadi bisa lebih berinovasi, kan gitu. Iya, benar Pak. Benar Pak, itu kadang-kadang yang suka Itu yang suka jarang digunain. jarang digunakan. Gitu. Oh kadang-kadang chef maju ke depan, iya Bu, ada yang bisa dibantu Bu. Ya. Bahasa, pengolahan bahasanya kita nggak Iya. punya ya. Orang-orang dapur. Orang dapur. Nah sekarang begitu chef maju ke depan, kan yang gini, saya jujur aja ya, yang paling mahal di hotel itu kan chef. Iya. Saya beberapa kali jadi wedding WO ya, saya nego harga bukan dengan GM, bukan dengan FB manager, tapi dengan chefnya gitu. Iya, betul Pak. Chef bisa menentukan Bapak punya budget berapa, kan keren gitu. Iya, Iya, betul. Jadi sebetulnya nyawanya hotel ya atau restoran ya ada di chef. Gitu. So building confidence bagi seorang chef itu bagus. Jualan diri chef saat ini tidak hanya di sini nih isi kepalanya, Ya, betul. tapi di bagaimana dia mengungkapkan. Ya. Karena begitu kita bisa mengungkapkan, kita bisa menjadi inspirator buat orang lain. Ya, Teman-teman sekalian, orang bisa terinspirasi oleh kita karena minimal 3 hal. Gitu. Ya. Tapi yang paling utama adalah the way you talk, the way you communicate. Ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua behavior kita gitu. Iya. Ya. Yang ketiga ya kita punya purpose dalam hidup mau kemana Iya. gitu. Ini dalam ini untuk sesi berikutnya. Makanya Makanya kita perlu ada nih yang kayak gini. Iya, betul. Iya. Tapi Siap. kita harus bikin sesi berikutnya nih kayaknya nih. Iya. Karena dalam banget ini pembicaraannya. Tapi kayaknya kalau bikin peromongan kayak gini harus bikin ini dulu perjanjian. Iya, betul. Karena Bapak ini kayaknya sibuk banget. Iya lah. Udah pasti expert Mas selalu sibuk. Simatupang ya. Siang malam tunggu panggilan. Oke lah.